Aku terbangun oleh bunyi ponsel yang menandai pagi, selimut melekat, tetapi bukan demam yang membuat napasku sesak melainkan firasat. Satu pesan dan sebuah senyum yang dulu kusayang kini terasa seperti jebakan. Di meja makan kuatur napas, menata bekal sederhana untuk suamiku, padahal hatiku berat menimbang kebenaran yang tersembunyi. Hari ini mereka datang dengan keramahan yang salah. Hari ini aku harus memilih, bertahan atau mengorek kebenaran sampai habis. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Langit Yogyakarta masih diselimuti kabut tipis, dan suara ayam jantan dari kampung sebelah seakan menjadi pengingat bahwa hari baru telah dimulai. Rumah ini tampak tenang dari luar, tetapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku melangkah ke dapur, menyentuh meja kayu yang dingin, dan menyiapkan sarapan dengan gerakan otomatis. Tangan ini mengiris bawang, menanak nasi, dan menata lauk, tetapi pikiranku melayang ke banyak hal, tentang rumah tangga, tentang suami, dan tentang segala beban yang tidak pernah aku ceritakan. Suamiku, seperti biasa, duduk di ruang kerja kecilnya, menatap layar laptop dengan ekspresi dingin. Ia hampir tak pernah menyapaku pagi-pagi, kecuali dengan pertanyaan singkat, "Kopi sudah jadi?" Aku tahu itu bukan kebencian, mungkin hanya kebiasaan. Namun tetap saja, aku merasa asing di rumahku sendiri. Ada jarak yang semakin lama semakin melebar, dan aku hanya bisa menutupinya dengan rutinitas. Bel pintu berbunyi pelan, lalu terdengar ketukan yang khas. Aku tahu siapa yang datang tanpa harus membuka. Benar saja, ibunya, wanita berusia lebih dari 60, dengan wajah yang masih terlihat tegas meski sudah dipenuhi keriput, berdiri di depan pintu. Ia membawa tas tangan kulit besar, bibirnya dilapisi lipstik merah menyala, dan matanya menatap tajam seolah sedang menilai rumahku dari ujung kaki sampai atap. "Masih begini saja rumahmu," katanya, bahkan sebelum aku sempat mengucap salam. "Tidak ada perubahan. Terlalu dingin. Terlalu kosong. Kau harus belajar mengatur rumah tangga. Jangan hanya diam di dapur." Aku menarik napas panjang. Kritikan semacam ini sudah sering kudengar, tetapi tetap saja menyakitkan. Aku tersenyum kecil, mencoba ramah, dan mempersilahkannya masuk. Suasana langsung berubah. Ia duduk di sofa dengan penuh wibawa, mengeluarkan beberapa bungkusan makanan dari tas, dan mulai membicarakan berbagai hal, tentang tetangga, tentang saudara jauh, bahkan tentang caraku memasak. Aku sudah bilang, jangan terlalu sering masak makanan ala barat. Suamimu orang Jawa, darahnya butuh yang asli. Rendang, gudeg, rawon, itu makanan yang menguatkan. Jangan terlalu sok modern, katanya sambil melirik tajam. Aku menunduk, menahan perasaan yang meletup-letup di dalam hati. Rasanya aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku pun sudah berusaha. Tetapi suara itu tercekat di tenggorokan. Aku hanya mengangguk, pura-pura menerima, walau di dalam hatiku luka itu kembali terbuka. Suamiku keluar sebentar dari ruang kerja, menyalami ibunya, lalu kembali masuk tanpa satupun kata pembelaan. Itu yang paling menyakitkan. Aku tidak butuh pembelaan berlebihan, hanya sekadar pengakuan bahwa aku sudah berusaha. Tetapi ia memilih diam. Aku menyalakan teko, menuangkan teh ke dalam cangkir porselen, dan meletakkannya di hadapan wanita itu. Senyumnya tiba-tiba berubah manis, terlalu manis malah, hingga membuatku merinding. "Besok aku akan bawakan sesuatu yang spesial. Resep turun-temurun keluarga. Kau pasti suka. Jangan khawatir, aku yang urus semua." Nada suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang aneh. Senyum itu bukan senyum kasih, melainkan seperti selubung yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Aku menatapnya lama, mencoba membaca maksudnya, tetapi ia segera mengalihkan pandangan. Setelah ia pulang, aku duduk sendirian di kursi ruang tamu. Tanganku gemetar tanpa sebab. Aku mencoba menenangkan diri, berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan berlebihan. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Firasatku jarang salah. Dan kali ini,
Firasat itu begitu kuat hingga aku merasa udara di rumah ini menjadi lebih berat. Hari pun berjalan seperti biasa. Tetapi dalam benakku, pertanyaan demi pertanyaan menumpuk. Apa sebenarnya maksud dari spesial itu? Mengapa senyumnya terasa berbeda? Mengapa aku merasa akan ada badai besar yang datang? Aku tidak tahu jawabannya, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus siap. Aku menutup hari dengan doa panjang. Mataku menatap ke langit-langit kamar, sementara suara azan maghrib bergema dari kejauhan. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi besok, aku akan hadapi dengan tenang. Pagi berikutnya tiba dengan cara yang aneh. Udara Yogyakarta masih dingin, kabut tipis menyelimuti halaman rumah, dan embun di kaca jendela membuat suasana terasa berat. Aku mencoba beraktivitas seperti biasa, tapi tubuhku lemah. Kepalaku terasa berdenyut, dan sendi-sendi seakan menolak untuk bergerak. Meski begitu, aku tetap memaksakan diri ke dapur. Rutinitas bagiku adalah penyelamat. Jika berhenti, aku tahu pikiranku akan semakin kacau. Suara bel pintu kembali terdengar. Hatiku berdegup lebih cepat, seolah tubuhku sudah tahu siapa yang berdiri di baliknya. Benar saja, wanita tua itu berdiri di sana lagi. Kali ini membawa rantang stainless besar dengan kain batik menutupinya. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya penuh kemenangan. Aku bawakan resep keluarga. Rendang warisan leluhur. Ini akan membuat suamimu semakin sayang. Aku menelan ludah. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku ingin menutup pintu seketika. Tapi aku tahu, menolak hanya akan memperbesar masalah. Jadi aku menerimanya dengan sopan, membawanya ke dapur, lalu membuka tutup rantang itu. Aroma bumbu pekat menyeruak, tajam menusuk hidung. Entah kenapa, aku merasa mual. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha mengendalikan ekspresi. Aku tidak boleh menunjukkan kecurigaan. Setelah ia pergi, aku terduduk lama di dapur. Rantang itu menatapku seolah punya nyawa. Aku menyiapkan bekal makan siang untuk suamiku. Nasi hangat, sayur bening, lauk tambahan, dan sedikit daging dari rantang itu. Kalau aku tidak ikutkan, ia akan bertanya. Pikirku. Aku memotret bekal itu, mengirim pesan singkat. Aku siapkan bekalmu. Semoga cukup membuatmu semangat hari ini. Balasan datang singkat. Terima kasih. Waktu berjalan. Aku merapikan rumah sebisaku, lalu merebahkan diri di sofa. Tubuhku lemas, tapi pikiranku penuh tanya. Entah kenapa ada rasa ingin menangis tanpa sebab. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar keras. Nomor tak dikenal masuk, dan suara panik di ujung sana membuat darahku membeku. Ini dari kantor. Suamimu pingsan setelah makan siang. Sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku berdiri dengan lutut goyah, mengambil tas dan kunci, lalu berlari ke garasi. Mesin mobil meraung. Aku melaju tanpa peduli pada lampu lalu lintas. Sepanjang jalan pikiranku dipenuhi gambaran buruk. Tubuhnya terkapar, wajahnya pucat, napasnya melemah. Rumah sakit penuh hiruk-pikuk. Suara monitor, bau antiseptik, dan langkah kaki perawat berbaur jadi satu. Aku berdiri di lorong dengan dada berdegup tak karuan. Mataku mencari-cari, hingga akhirnya aku melihat Brankar didorong masuk ke ruang gawat darurat. Tubuh suamiku di atasnya, wajahnya pucat pasi, selang oksigen menempel di hidung. Aku hampir roboh melihatnya. Seseorang menabrak bahuku, lalu suara keras memecah suasana. Apa yang kau lakukan pada dia? Aku menoleh. Seorang wanita muda, berusia sekitar akhir 20-an, berdiri dengan gaun desainer berkilau. Rambut panjangnya tergerai sempurna meski wajahnya panik. Ia memelototiku, matanya penuh tuduhan. Tangannya yang penuh perhiasan menunjuk tepat ke arahku. Kau pasti tahu sesuatu. Kau istrinya, tapi jangan pura-pura polos. Aku terdiam. Dadaku sesak. Wanita itu jelas bukan orang asing. Aku pernah melihat fotonya di ponsel suamiku, meski ia tak pernah mengakuinya. Kekasih gelap itu kini muncul nyata di hadapanku, di saat krisis. Perawat mencoba menenangkan, menarik wanita itu menjauh. Namun kata-katanya sudah menusuk dalam. Kalau sampai sesuatu terjadi padanya, aku akan pastikan semua orang tahu siapa yang harus disalahkan. Aku menggenggam tas erat-erat, menahan air mata yang nyaris pecah. Di dalam kepalaku, ada badai yang semakin besar.
Rantang berisi rendang, bekal makan siang, dan kolaps mendadak. Semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang menakutkan. Aku berdiri lama di lorong itu, punggungku menempel ke dinding dingin. Aku mencoba mengatur napas. Dunia seperti berputar. Semua orang berlari, dokter berteriak instruksi, monitor berbunyi bip panjang. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya hari itu. Tapi di balik tangis, sebuah tekad baru tumbuh. Aku harus menemukan kebenaran, meski harus menghadapi semuanya sendirian. Lorong rumah sakit terasa seperti labirin dingin. Bau antiseptik menempel di hidung, suara sepatu perawat bergema, dan setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di kursi tunggu, jari-jari tanganku meremas tas dengan keras. Air mata sudah kering, digantikan rasa was-was yang terus menggigit. Setiap kali pintu ruang gawat darurat berayun, aku berdiri, berharap kabar baik. Namun yang datang hanya suara terburu-buru para tenaga medis yang tidak sempat menoleh. Wanita muda itu, dia yang sempat menudingku tadi, masih berada di ujung lorong, berbicara pada seseorang lewat telepon. Aku bisa mendengar potongan kalimatnya, penuh kepanikan, tapi juga ada nada marah. Aku berpura-pura tidak mendengar, menunduk, dan mencoba menarik napas. Tapi telingaku menangkap jelas satu kata. Polis. Aku tahu, situasi ini bisa berkembang jauh lebih rumit. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar. Kondisi stabil, tapi masih perlu observasi, katanya singkat. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, meski di dalam dadaku ada beban berat yang tidak ikut reda. Dokter melanjutkan dengan nada hati-hati, ada sesuatu yang aneh pada hasil pemeriksaan. Kami akan melakukan tes tambahan. Kata, aneh, itu terus berputar di kepalaku. Aneh? Apa maksudnya? Aku mencoba menenangkan diri dengan berjalan ke kantin kecil di lantai bawah. Namun saat membuka tas, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berdegup keras. Di dalamnya, terselip serbet makan yang tadi pagi kupakai untuk menutup bekal. Ada noda pekat berwarna kehitaman, bau rempah yang menyengat, dan teksturnya berminyak berlebihan. Aku menatap benda itu lama, lalu mendekatkannya ke hidung. Aroma itu berbeda, terlalu tajam. Tidak seperti rendang biasanya. Tanganku gemetar. Ingatanku langsung melayang ke senyum wanita tua tadi pagi, ketika ia berkata, resep keluarga. Dadaku sesak. Apakah ini hanya pikiran burukku? Ataukah memang ada sesuatu yang disembunyikan? Aku memasukkan serbet itu kembali, menyimpannya rapat-rapat. Entah kenapa, aku merasa itu penting. Instingku mengatakan benda itu bisa menjadi bukti. Kembali ke lorong. Aku duduk di samping kursi kosong. Di layar televisi kecil yang menggantung, berita menampilkan laporan singkat tentang kasus-kasus keracunan makanan di kota. Hatiku makin gelisah. Lalu mataku tertuju pada jas suamiku yang terlipat di kursi. Aku mendekat, memeriksanya perlahan. Dari saku dalam, aku menemukan selembar nota kecil, tertulis nomor rekening dan jumlah uang besar yang baru saja ditransfer. Tanganku gemetar lagi. Kepada siapa ia mengirimkan uang itu? Aku duduk lama menatap catatan itu. Bayangan puzzle semakin jelas. Rantang misterius, noda pada serbet, kolaps mendadak, dan sekarang bukti transfer mencurigakan. Semuanya berputar seperti lingkaran yang saling mengikat. Ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berat dan tergesa-gesa. Kau harus berhati-hati. Jangan percaya siapapun malam ini. Aku terdiam. Siapa kau? Tanyaku. Tapi panggilan sudah terputus. Dadaku semakin sesak. Rasanya seperti ada jaring yang semakin mengikat tubuhku, tak memberiku ruang bernapas. Aku menatap ke arah pintu ruang perawatan, lalu ke arah wanita muda itu yang kini menatapku balik dengan tatapan tajam. Dunia ini tiba-tiba terasa penuh musuh. Aku tahu. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus mulai mengumpulkan bukti. Aku harus memastikan semuanya jelas, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh rencana. Di dalam tas, serbet bernoda dan nota transfer kusembunyikan rapat. Di dalam hati, sebuah tekad mulai tumbuh. Aku tidak akan lagi hanya menjadi saksi yang pasif. Jika memang ada kebenaran yang pahit, aku akan menemukannya. Dan aku siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalangi. Malam itu aku pulang dengan langkah berat. Hujan tipis membasahi jalanan,
dan suara tetesan di atap mobil terdengar seperti dentuman yang tak berujung. Begitu sampai rumah, aku langsung masuk ke ruang kerja suamiku. Ruangan itu selama ini menjadi wilayah terlarang bagiku. Ia selalu mengunci laci, menutup laptopnya, dan tak pernah membiarkan aku terlalu lama berada di sana. Tapi malam ini, aku tidak peduli. Kunci cadangan yang kusimpan diam-diam akhirnya kugunakan. Lampu meja menyala, menyoroti berkas-berkas yang tertata rapi. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Laci bagian bawah sedikit renggang, seakan tidak terkunci sempurna. Tanganku gemetar ketika menariknya. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Kertas polis asuransi dengan namanya tercetak jelas. Dan di bagian penerima manfaat tertulis seseorang yang bukan aku. Nafasku tercekat. Bukan aku, bukan anak, bukan keluarganya. Nama asing itu membuatku menggenggam kertas lebih erat. Aku menemukan amplop lain berisi beberapa foto cetak. Di salah satunya, ia sedang tersenyum bersama wanita muda yang tadi menudingku di rumah sakit. Mereka tampak mesra di sebuah kafe luar negeri, dengan latar menara terkenal di belakang mereka. Senyum yang dulu jarang kuberoleh, kini justru kutemukan dalam foto yang menyayat hati. Tanganku semakin gemetar. Aku menyisir lebih jauh ke dalam laci. Ada flash disk kecil. Kubuka laptopnya, memasukkan perangkat itu, dan layar menampilkan folder berisi catatan keuangan. Deretan angka, transfer antar rekening, hingga catatan pembayaran hotel mewah muncul. Bukti itu menjerit terlalu keras untuk diabaikan. Aku menutup laptop cepat-cepat, takut kalau ia tiba-tiba pulang. Nafasku masih tak beraturan, tapi tekadku mengeras. Semua bukti ini harus diamankan. Aku mengambil foto menggunakan ponselku, menyimpan salinan ke dalam drive rahasia. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya senjata. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Kau tidak sendirian. Percayalah, terus kumpulkan bukti. Kebenaran akan segera muncul. Aku terpaku menatap layar. Siapa orang ini? Mengapa ia tahu? Apakah aku sedang dipantau? Tapi anehnya, pesan itu memberiku sedikit keberanian. Keesokan harinya, aku menghubungi seorang pengacara yang pernah kutemui dalam acara komunitas. Suaranya tenang di ujung telepon. Aku menceritakan secuil yang kutemukan, dan ia berkata, "Jangan panik. Kumpulkan semua bukti. Pastikan ada saksi. Dan jangan pernah sendirian ketika menghadapi mereka." Kata-kata itu membuatku sadar bahwa langkah ini akan panjang. Bukan sekadar soal hati yang dikhianati, tetapi soal hidup dan mati, soal harta dan nama baik. Aku tahu suamiku punya jaringan, punya pengaruh. Tapi aku juga tahu, jika aku terus diam, aku bisa kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan hati-hati. Aku masuk ke ruang kerjanya ketika ia pergi, memeriksa rekening bank lewat aplikasi, mencatat transaksi mencurigakan. Beberapa di antaranya menuju rekening atas nama wanita muda itu. Jumlahnya tidak main-main. Ribuan dolar. Berpindah secara rutin. Aku juga menemukan folder dokumen berlabel Plan B. Isinya membuat darahku membeku. Kontrak asuransi tambahan, catatan medis palsu, hingga surat kuasa yang menyingkirkan aku dari segala hak. Seolah-olah aku hanyalah bayangan yang siap dihapus kapan saja. Setiap bukti membuatku semakin yakin. Ada rencana besar yang sudah mereka susun. Aku hanyalah pion kecil dalam permainan mereka. Namun kali ini, aku tidak akan diam. Aku merekam setiap temuanku, mengumpulkan potongan-potongan itu dalam map tebal. Aku menyiapkan saksi, menghubungi pengacara lagi, dan mulai menjalin komunikasi dengan pihak berwenang. Media mulai mencium aroma skandal. Seorang jurnalis menelpon, menanyakan kabar tentang rumah tangga kami. Aku mengelak, tapi di dalam hati aku tahu badai ini akan segera pecah. Dan ketika pecah, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku menutup malam dengan memandangi cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi ada api kecil yang menyala di sana. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Aku tidak akan kalah. Aku akan buka semua topeng itu. Hari persidangan akhirnya tiba. Sejak pagi aku sudah terjaga, berdiri di depan cermin dengan tubuh bergetar. Aku memilih kebaya sederhana berwarna biru muda, riasan tipis yang sekadar menutupi lelah di wajahku. Bukan untuk tampil cantik, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku masih ada,
masih berdiri meski dihantam badai. Pengadilan Negeri Yogyakarta dipenuhi wartawan. Lampu kamera berkilat-kilat, mikrofon diarahkan padaku, tapi aku hanya menunduk. Aku tidak ingin mereka membaca apapun dari sorot mataku. Bagiku, yang penting adalah kebenaran bisa terucap di ruang itu. Di ruang sidang, udara terasa berat. Hakim duduk di kursi tinggi dengan toga merah, palu kayu di tangan. Jaksa sudah menyiapkan berkas setebal bantal, sementara pengacara yang kupercaya duduk di sampingku, menenangkan dengan tatapan singkat. Lalu terdakwa digiring masuk. Seorang pria parubaya dengan wajah yang dulu begitu kukenal. Rahangnya tegas, tubuhnya tegap, kini tampak pucat, rambutnya kusut, matanya kosong. Di sebelahnya duduk wanita muda berusia akhir 20-an, kulit cerah, rambut panjang bergelombang, gaun resmi tapi wajahnya ketakutan. Dan di barisan belakang, seorang wanita tua berusia lebih dari 60 tahun, memakai kebaya mewah dengan selendang emas, menatap ke depan dengan wajah penuh gengsi yang mulai retak. Saat hakim membuka persidangan, suasana menjadi hening. Jaksa membacakan dakwaan, perencanaan penggelapan, penipuan asuransi, dan upaya meracuni. Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Semua mata tertuju pada mereka. Pengacara mereka mencoba menyangkal, mengatakan semua hanya salah paham. Tapi bukti-bukti yang kukumpulkan terlalu jelas. Dokumen transfer, polis asuransi, catatan medis palsu, hingga rekaman percakapan dari ponsel. Semua diproyeksikan di layar besar. Aku duduk di kursi saksi, suaraku bergetar tapi jelas ketika menceritakan apa yang kulihat dan kutemukan. Pria itu menunduk, menggertakkan gigi. Wanita muda di sampingnya menangis, berusaha menyalahkan keadaan. Dan wanita tua yang selama ini berwibawa akhirnya kehilangan kendali, berteriak bahwa semua ini hanyalah jebakan. Hakim mengetuk palu, memintanya diam. Saat giliran mereka bicara, satu persatu mulai saling melempar tuduhan. Pria itu menuding wanita muda sebagai dalang. Wanita muda menjerit balik bahwa ia hanya korban manipulasi. Dan wanita tua bersumpah bahwa semua dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga. Saling serang itu menjadi tontonan pahit di ruang sidang, seolah topeng mereka akhirnya pecah di depan umum. Aku duduk tegak, meski hatiku sakit melihat kenyataan bahwa orang-orang terdekatku tega merencanakan kehancuranku. Namun ada juga rasa lega, setidaknya kebenaran tidak lagi tersembunyi. Hakim akhirnya membacakan putusan. Pria itu dijatuhi hukuman panjang penjara karena penggelapan dan penipuan. Wanita muda dinyatakan bersalah karena turut serta, dihukum lebih ringan tapi tetap bertahun-tahun. Dan wanita tua dinyatakan terbukti membantu merencanakan upaya berbahaya, hukuman setimpal dijatuhkan. Ketika palu diketukkan, ruangan hening sesaat. Aku menarik napas panjang, menahan air mata. Tidak ada kemenangan dalam penderitaan ini, hanya kebenaran yang akhirnya terang. Aku bangkit, berjalan keluar ruangan sidang dengan kepala tegak. Kamera wartawan menyorot, mikrofon kembali diarahkan, tapi aku hanya melewati mereka dengan tenang. Hari itu aku belajar satu hal penting. Keadilan tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan, tapi kadang dalam bentuk keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dan keberanian itu, akhirnya, kumiliki. Beberapa minggu setelah putusan sidang, rumah ini terasa berbeda. Dulu, setiap sudutnya penuh dengan rasa asing, penuh bisikan yang menyesakan. Kini, meski sunyi, aku merasa ada ruang untuk bernapas. Tidak ada lagi ketukan pintu yang membuat jantungku melompat. Tidak ada lagi tatapan tajam penuh penilaian. Tidak ada lagi senyum manis yang menyembunyikan racun. Aku berjalan menyusuri ruang tamu, menyentuh meja kayu yang pernah menjadi saksi percakapan getir, menyapu pandangan ke sofa yang sering menjadi tempat air mataku jatuh. Kini semua itu hanya kenangan, pahit memang, tapi juga bukti bahwa aku pernah bertahan. Setiap malam aku menulis di buku catatan kecil. Aku menuliskan apa yang kurasakan, apa yang kupelajari, dan apa yang ingin kubangun kembali. Kata demi kata mengalir seperti sungai yang jernih, membawa beban keluar dari dadaku. Aku sadar, menulis bukan sekadar pelarian, melainkan cara untuk menyembuhkan. Aku tidak bisa memungkiri, ada luka besar di hatiku. Pengkhianatan itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Orang-orang yang seharusnya melindungiku justru berusaha menjatuhkan. Tapi aku juga tahu, luka ini tidak boleh menjadi penjara. Luka ini harus menjadi alasan untuk tumbuh lebih kuat. Sore itu aku pergi ke pantai selatan Yogyakarta.
Langit berwarna oranye, ombak berderu, dan burung-burung camar beterbangan rendah. Aku duduk di pasir, menatap cakrawala yang seolah membuka jalan baru. Di sana, aku berbicara pada diriku sendiri. Kau sudah melewati badai. Kini saatnya kau merajut hidup yang baru. Aku memejamkan mata, mengingat semua wajah. Pria yang pernah kucintai tapi berkhianat, wanita muda yang ikut merusak, dan wanita tua yang selalu menghakimi. Semuanya kini hanyalah bagian dari masa lalu. Mereka tidak lagi punya kuasa atas langkahku. Aku juga teringat pada pesan singkat dari nomor misterius yang dulu memberiku keberanian. Hingga kini aku tidak tahu siapa pengirimnya. Mungkin seseorang yang peduli dari kejauhan, mungkin juga hanya kebetulan. Tapi aku percaya, Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Saat matahari tenggelam perlahan, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mulai menata kembali hidupku. Aku akan membuka lembaran baru, bukan dengan kebencian, melainkan dengan tekad. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa berdiri, meski sendirian. Rumah itu kini menjadi tempatku belajar memaafkan. Bukan memaafkan mereka yang menghancurkan, melainkan memaafkan diriku sendiri karena pernah merasa lemah, pernah merasa tidak berharga. Aku sadar, nilai diriku tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal di sisiku, melainkan oleh keberanian yang kumiliki. Di halaman belakang, anggrek-anggrek yang dulu kurus dengan setengah hati kini bermekaran indah. Seperti diriku, mereka pun pernah hampir layu. Tapi dengan perawatan sabar, mereka kembali berdiri tegak. Aku tersenyum melihatnya, merasa seolah bunga-bunga itu ikut menyemangati langkahku. Hidupku memang tidak lagi sama. Aku kehilangan banyak hal, cinta, kepercayaan, bahkan sebagian dari keluargaku. Tapi aku juga mendapatkan sesuatu yang lebih penting, kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalanku sendiri, tanpa takut dihantui pengkhianatan. Aku menutup buku catatan malam itu dengan senyum tipis. Aku tahu perjalanan masih panjang. Luka ini mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, tapi aku akan belajar berjalan dengannya. Dan siapa tahu, di suatu titik, aku akan bertemu seseorang yang melihatku bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang kuat. Sampai saat itu tiba, aku akan terus melangkah. Karena meski jejak lara tertinggal, aku percaya jejak baru yang lebih indah akan segera tercipta.